Di dalam Tuhan Yesus sajalah kekuatan kami boleh nyata. Di dalam kekuatan Tuhanlah kami boleh beraktivitas dan berkarya. Di dalam hikmat-Mu kami boleh menemukan jalan-jalan untuk hidup kami. Dan di dalam terang Roh Kudus-Mu kami boleh menemukan, dituntun untuk beroleh apa yang dijanjikan Tuhan untuk kami. Tuhan, kami butuh sandaran-Mu. Di dalam kerendahan kami boleh rindu untuk mendengar firman-Mu, untuk menjadikan kekuatan, penuntun, mengkoreksi setiap hidup kami yang tidak benar di hadapan Tuhan. Tolong perbaiki dan kami boleh menemukan kekuatan kami. Di dalam kekuatan-Mu Tuhan, firman-Mu, kami boleh dibentuk untuk menjadi keserupaan dengan-Mu. Oleh firman Tuhanlah kami boleh dihiburkan dikala kami mengalami kedukaan, kesusahan, dan mungkin hampir putus asa. Karena di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Terima kasih Tuhan, kami rindu belajar kebenaran firman, dan kami sambut firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Selamat tahun baru ya. 1 tahun lebih kita tak berjuang ya, tak bersuah ya. Nah, Saudara, kalau Saudara lihat Ibu Bapak di belakang ini, hiasan Natal kita tuh bagus ya. Maka mungkin Ibu Bapak yang belum foto, silakan saya beri kesempatan untuk foto sebelum nanti kapan waktunya itu akan dibongkar. Jadi kalau yang mau foto silakan, ibu-ibu, bapak-bapak, jemaat Tuhan ya tempat ini, ayo foto di sini. Ini karya luar biasa, ya kan? Nah, kalau nggak ada yang motret yang ngambil gambarnya, ngomong saya, nanti saya ambilkan gambarnya, saya foto, ya kan? Maka saya nggak bisa, ini nggak ada yang foto saya, ayo sini, tak foto. Jadi buat kenang-kenangan Natal 2024, temanya rumah Tuhan, rumah kita. Dekorasinya seperti ini ya. Yang satu keluarga boleh foto bareng di sini. Nanti tunggu waktu, ada waktunya ini nanti dibongkar semua. Nanti hilang kenang-kenangannya ya. Pak Bagio mungkin mau foto, Pak Si dengan Ibu Sin silakan foto bareng, Pak Lamek, Bu Lamek silakan foto bareng ya kan. Terus satu keluarga lagi di sini mungkin Pak Herman satu keluarga silakan foto bareng semuanya. Pak Daud juga foto bareng semuanya. Ayo silakan foto, nanti kalau tidak ada yang ngambil bilang sama saya, nanti saya ambilkan. Atau di sini ada fotografer yang cukup cukup profesional ini ya kan. Nah, bisa Sender, Siana, Celing, ini selalu siap nanti ngambil foto-foto ini ya. Sebelum Pak Markus dengan Ellen kan foto bareng di sini ya, nggak apa-apa. Ibu-ibu yang di belakang ya kan, ibu-ibu PKK ya, yang ini bisa kita foto bareng di sini untuk kenang-kenangan kita sebelum dibongkar ya ini. Nah, Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kita akan belajar satu topik di tahun yang baru, di minggu yang pertama ya. Minggu pertama tahun yang baru 2025, yaitu tentang kasih setia Tuhan. Saudara, mungkin kita berpikir bagaimana 2025, apakah kasih setia Tuhan itu selalu baru dalam hidup kita, ataukah kita ini justru kehilangan kasih itu? Mungkin kita mengakhiri tahun 2024 dengan situasi kondisi yang tidak menyenangkan. Mungkin kita mengakhiri 2024 itu dengan apa? Dengan sesuatu yang mungkin usaha kita atau sesuatu itu merugikan, menyakiti hati kita. Atau mungkin ketika kita memasuki 2025 baru hari pertama sudah mulai ada berita-berita yang tidak mengenakan. Dan minggu lalu saya berkhotbah tentang bagaimana ketika kita memasuki 2025 ada pemahaman bertambah tahun 2025, maka ada kecenderungan ketakutan bertambah usia. Semua akan berpikir, aduh 2025 berarti usia pernikahan itu bertambah 1 tahun. 2025 berpikir, aduh berarti umurku bertambah 1 tahun lagi.
Ada yang berpikir positif, tetapi ada yang berpikir negatif. Berpikir positif dengan bertambah umur berarti apa? Aku 2020 puji Tuhan memasuki usia 60 tahun, naik kereta diskon 20%, puji Tuhan. Apa? Naik di Surabaya gratis. Nah, itu kan sudah mulai ada positifnya. Tetapi ada yang berpikir negatif, waduh berarti bertambah umur, saya bercermin kerut kami berarti sudah semakin bertambah tua. Tetapi kita lihat, walaupun secara fisik, jasmani, dan mungkin secara pemikiran kita merasa apakah kita ini akan bersama terus, apakah pasangan kita akan setia mengasihi kita, atau anak-anak kita tetap bersama-sama dengan kita, atau mereka nanti berumah tangga dia akan meninggalkan kita. Mungkin ketakutan-ketakutan itu yang akan muncul, saudara. Tetapi percayalah saudara bahwa janji Tuhan, kasih setia Tuhan tidak akan pernah hilang untuk saudara. Walaupun usia bertambah, tahun boleh berganti, secara jasmani kita menurun, secara manusia orang-orang yang kita kasih setianya sudah mulai berkurang. Bukan dia tidak mengasihi, tetapi situasi kondisilah yang harus memungkinkan dia meninggalkan. Tetapi kasih Tuhan, kasih setia Tuhan tidak pernah surut ataupun hilang di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seperti apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya, saudara, di dalam ayat pasal 46 ayat yang keempat, saudara. Di sini dikatakan sebagai ayat yang kita akan baca sebagai ayat mas kita, sampai masa tuamu, ya kan? Sampai masa tuamu aku tetap diam, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Ini adalah satu kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Bagaimana ada kecenderungan dan ketakutan orang-orang Israel pada masa itu tentang kehidupannya. Karena ketika kita masuk usia-usia sudah masa tua dan sampai memutih rambut, maka secara fisik, secara fungsi tanggung jawab mulai berkurang. Sangat menurun, saudara. Bahkan itu menjadi suatu ketakutan kalau kita tarik ke masa sekarang. Kemarin berbincang-bincang tentang bagaimana orang hidup di Eropa, saudara. Orang yang hidup di Eropa, mungkin di sini ada Kocinsyong dan Cimeti tinggal di Belanda, Cicinso tinggal di Holland, ya kan? Itu juga mengatakan ini bagaimana kita ada tinggal cenderung yang di Jepang, di negara-negara Singapura atau negara-negara yang lain. Ada kecenderungan ketika memasuki usia tua ada satu penurunan, saudara. Dan ini akhirnya menjadi suatu sindrom ataupun menjadi traumatik dalam hidup. Masa tua kalau kita lihat, biasanya kalau orang Israel identik dengan berjambut, saudara. Itu sekitar umur 60 tahun. Nah, ketika usia 60 tahun itu, maka masa produktivitas sudah mulai menurun. Maka di Indonesia dan negara-negara lain usia 60 tahun sudah mulai masuk masa-masa pensiun, fase persiapan. Walaupun nggak ada diperpanjang berapa tahun, tetapi secara aturan adalah sekitar 60 tahun itu kira-kira ya 60 tahun itu memasuki masa pensiun. Karena secara produktivitas kerja sudah mulai menurun dan mulai dipersiapkan pengganti, penerusnya siapa untuk dikader untuk siapa penerus selanjutnya. Untuk menjalankan estafet kepemimpinan, menjalankan estafet kinerja supaya terus menerus, itu sekitar umur 60 tahun sudah mulai mempersiapkan diri. Dan biasanya orang yang sudah mulai memasuki usia-usia pensiun 60 tahunan itu terjadi suatu sindrom, yaitu ketakutan-ketakutan. Maka ada secara psikologi, ada suatu badan ataupun biasa dalam masa pensiun itu dipersiapkan. Dia ini mulai pekerjaannya mulai dikurangi tanggung jawab dan dia mulai dilakukan setelah kami ada terapinya
konseling, ya kan? Bagaimana kalau kamu pensiun, kamu apa yang kamu kerjakan itu dikerjakan, dipersiapkan supaya ketika benar-benar berhenti dia tidak bikin aneh-aneh, saudara. Tidak aneh-aneh sehingga dia apa? Ketika dia siap pensiun dia mengerjakan sesuatu tidak sampai terjadi penurunan secara fisik itu drastis. Biasanya kalau tidak dipersiapkan dan tidak siap, penyakit muncul banyak hal. Orang sakit-sakitan, dulu masih kerja bagus, tapi ketika pensiun mulai. Dan ada yang juga disebut sindrom kepemimpinan. Dia selalu biasa memerintah, nggak memerintah, akhirnya muncul penyakit dan dia akhirnya di rumah itu marah-marah terus. Maka dipersiapkan. Sampai masa tuamu, aku tetap diam. Sampai masa engkau kerjamu sudah top, sudah mulai mengalami penurunan, aku tetap menyertaimu. Firman Tuhan katakan lewat Nabi Yesaya. Bahkan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Masa putih rambut itu identik dengan umur 70 tahun, saudara. Kira-kira saudara, kalau kita bicara referensi 70 tahun. Biasanya usia 70 tahun itu sudah mulai pakai tongkat, saudara. Jadi kalau sudah usia 70 tahun masih malu pakai tongkat, itu gak usah takut, gak usah malu. Pak Johari jangan takut, jangan malu pakai tongkat Pak Jo. Terus 70 berapa? 74, 73 Pak Jo ya. Nah, gak usah malu, saudara pakai tongkat. Sudah memang Alkitabiah usia 70 tahun itu pakai tongkat wajar, saudara. Jangan bilang rambut putih wajar, rambut putih sudah berubah semua nggak apa-apa. 70 tahun sampai memutih rambut dari sekitar 70 tahun itu nggak apa-apa, itu biasanya bertongkat, saudara. Karena apa? Secara fisik sudah mulai menurun, bukan karir produktivitasnya, tetapi secara fisik sudah 70 tahun sudah mulai. Jalan pun sudah mulai agak menunduk, memberi hormat, saudara. Mulai rendah hati, saudara. Jadi kalau kita pakai tongkat jangan salah, saudara. Nah, masa putih. Nah, biasanya masa putih rambut secara fisik sudah menurun. Nah, biasanya dia sudah mulai berpikir, aku butuh orang dan siapa yang ini? Dan secara fisik mulai putus asa muncul. Karena apa? Secara jasmani kesehatan sudah mulai menurun dan dia hidup untuk berjalan ditopong oleh tongkat, ya kan? Dan dia mulai terbatas langkah-langkahnya, mulailah menghitung-hitung. Aku sudah tidak berguna lagi. Aku sudah tidak berfungsi lagi, aku sudah digunakan, aku sudah diabaikan. Dan biasanya umur segini sensitif, saudara. Kembali ke anak-anak pengennya diperhatikan terus. Sehingga apa? Banyak kan orang usia segini akan lebih enak tinggal di mana? Di panti werda. Di Eropa, di negara-negara Barat itu sudah menjadi hal yang lumrah. Orang usia segitu masuk panti werda itu menjadi suatu solusi. Daripada dia di rumah sendirian, hanya teman televisi, di apartemen sendiri, maka lebih baik pemerintah menganjurkan usia segini masuk ke panti werda. Dia bisa berkumpul, bermain, berdiskusi dengan rekan-rekan yang sebaya. Nah, tetapi semakin bertambah, maka grafik itu akan menjadi penurunan, yaitu kembali kepada sifatnya anak-anak. Dan itu lebih sensitif lagi, saudara. Sehingga perawatannya khusus. Maka kalau kita lihat di dunia barat, orang kerja hanya mengajak bicara orang-orang yang usia-usia segitu, itu bayarannya lumayan, saudara. Bayarannya lumayan karena hanya mengajak bicara, karena dia kesepian, dia ngobrol-ngobrol. Kalau di Indonesia gak usah bingung, masuk ke nongkrong di warung kopi aja sudah dari pagi sampai sore, ya kan? Modalnya satu gelas kopi, ada wifi, ya kan? Live musik segala macam. Enak sudah, tapi di sana dia harus, karena apa? Kalau dia masuk ke pub ataupun ke kafe ataupun ini, dia harus balik yang di situ adalah alkohol. Ketika dia tidak bisa lama-lama di situ, tetapi ini untuk cari teman ngobrol aja perlu orang datang, kita bayar, saudara. Maka banyak kecenderungan orang ketika muda bekerja luar biasa, usia pensiun 60 tahun, setelah pensiun dia menjalani masa-masa persiapan 70 tahun, dia sudah mulai sendiri, ditinggal anak semuanya, masuklah dia di panti werda untuk mencari teman sebaya untuk berbicara. Ternyata berbicara, berdiskusi, bersosialisasi itu lebih
baik, saudara. Maka banyak orang cenderung, ada orang, saya punya family, dia tinggal di sana, dia tidak mau melepaskan keluarga negaraan Indonesia. Kenapa? Anaknya sudah di sana, suaminya seperti, aku nggak mau, karena masa tua di sana sendirian. Lebih baik saya punya rumah di Indonesia, masa tua saya pulang ke Indonesia, punya rumah dengan bisa bertetangga dengan saudara-saudara, ngumpul, bisa arisan, saudara, ya kan, bersama-sama. Kita lihat kalau pagi ibu-ibu yang di belakang itu ngobrol itu kan, renyah. Kalau ketemu langsung, Pak, arisan Pak. Oh iya, arisan, ya kan. Wis sarapan, burung, nah, renyah. Jadi kita bisa ke gereja minggu ini suatu kenadian, atau kita bisa berbincang-bincang, karena berbicara satu dengan yang lain itu suatu apa? Suatu sosialisasi untuk mengeluarkan stressing kita, saudara. Nah, usia 70 tahun, kebanyakan 60 sampai 70 tahun itu rawan stres, depresi akan terjadi. Maka itulah perlu pendampingan. Nah, saudara, kata yang ketiga, sampai masa putih rambutmu, aku menggendong. Kata menggendong itu dengan menggunakan kata dalam bahasa Ibrani adalah sabar, saudara. Nah, nanti akan kita bahas, saudara. Perhatikan, ini agak sedikit kita berpikir ya, saudara. Sabar itu artinya menggendong. Ada 3 konsonan dalam bahasa Ibrani itu, bahasa asli itu ada 3, yaitu apa? Bentuknya sameh, bet, lamet. Itu sabar itu dari 3 konsonan bentuknya. Sameh, bet, lamet. Ini masih bingung, belum jelas. Saya jelaskan satu-satu. Saudara, arti daripada sabar itu adalah pertama, mengambil beban dan menanggungnya. Tadi kita dijelaskan ayat yang tadi kita baca itu apa? Mengambil beban dan menanggungnya. Jadi kita ngangkat itu, beban itu diambil dari tanggung langsung. Tidak kata menggendong gitu, digendong. Jadi gendong itu nggak ada dibagi 2 enggak. Digendong semua beban ditaruh digendong semuanya. Jadi tidak kita dilepaskan, kita digendong, saudara. Itu. Kedua, mengambil semua kesukaran yang ada. Ketika Allah menggendong kamu, maka beban-beban hidupmu, persoalanmu, depresimu yang menjadi ketakutan demi ketakutanmu akan diambil semuanya, berarti ditanggungkan ke Tuhan. Pengertian secara definisi, secara terminologi. Kedua, apa yang menjadi kesukaranmu, mungkin secara fisik, mungkin apa, Tuhan memberikan damai sejahtera kepadamu, angkat semua kesukaranmu. Memang kita tidak akan lepas masalah itu, tetapi penyertaan Tuhan itulah yang akan menyertai kita untuk mengatasinya. Pertanyaan besarnya adalah, apakah kita mempercayai janji Tuhan itu? Penyertaan Tuhan. Seringkali logika kita yang bermain, seringkali perasaan kita yang bermain, sehingga kita selalu berkata, mana mungkin? Bagaimana Tuhan menggendongku? Bagaimana Tuhan itu mengangkat beban kesukaranku? Gak mungkin. Tetapi kita harus bilang, Tuhan itu beserta dengan kita. Kita menggendong, Tuhan itu bersama dengan kita. Kesukaran itu boleh ada. Justru dengan kesukaran itu kita berolah pikir. Kita wajib berolahraga, raga kita diolahkan. Kedua, kita pun juga harus berolah pikir supaya kita tidak menjadi orang-orang yang pikun, saudara. Kalau orang tidak mau berpikir, cepat pikunnya, pelupa. Orang juga perlu ada olah jiwa, roh kita diolahragakan. Nah, dari persoalan kesukaran, dari fisik yang menurun, dari olahraga, olah jiwa, olah pikir itu penting. Supaya kita tidak mengalami suatu penurunan yang drastis. Coba saudara, biasa bekerja, berpikir, kemudian gak mau mikir, cepat lupa kabeh. Buktikan. Tapi orang yang mau kerja terus, hitung-hitung walaupun jangan lupa, yang biasa bekerja dengan angka-angka, tidak akan lupa angka-angka. Ibu-ibu, bapak-bapak di sini ada yang usia sudah mulai masuk itu, coba membandingkan. Kalau tidak mau usia itu aku mau kerja, penurunan kok secara fisik pasti menurun.
nggak mau mikir lagi, nggak mau hari ini secara logika, secara rasional pasti akan menurun. Secara roh, kalau nggak mau ke gereja nggak diolahragakan, ya kan, nggak rajin untuk berdoa, rajin ke gereja, rajin membaca firman Tuhan, terus kita mau menjauhi semuanya, pasti akan mengalami penurunan. Keimanan kita, kualitas iman kita pasti akan menurun, dan kita akan menjauh dari Tuhan, menjauhi persekutuan ibadah, menjauhi persekutuan dengan Tuhan, menjauhi semuanya. Maka percayalah, saudara akan mengalami bengkoklah saudara. Lengkaplah penderitaan, kompleks, fisik menurun, semangatmu menurun, daya ingatmu menurun. Tetapi kita perlu untuk meningkatkan itu. Maka kesukaran itu tidak akan lepas daripada kita, tapi dalam bersama dengan Tuhan kita mampu mengatasinya. Karena apa? Diolahragakan pikiran kita. Dengan kita menemukan solusi, kita diolahraga, kita berpikir, maka otak kita ini akan bekerja dan menjadi kuat. Maka jangan lari dari masalah, karena masalah kesukaran itu cara Tuhan untuk menyehatkan otakmu. Otak ibu bapak semuanya akan disehatkan. Kalau fisik saudara diolahragakan, fisik itu sehat. Otak diolahragakan, otaknya sehat. Jiwanya diolahragakan, maka jiwa kita sehat. Itulah suatu gambaran manusia yang utuh. Seperti apa menggendong ini? Seperti kulit anggur. Saudara kalau ke stasiun, ya kan, yang usia 60 tahun udah, puji Tuhan, 2025 aku masuk usia 60 tahun. Berarti kalau naik kereta diskon 20%. Ketika kita ke stasiun, kita akan berjumpa dengan portir, ya kan. Bu, kalau kita tahu bawa barang yang banyak itu, aduh bu, tangan ini. Dia itu langsung ngangkut barang itu, luar biasa, dikempit kanan kiri itu dia langsung masuk cepat, langsung carikan tempat duduknya saudara. Digendong semua barang-barang kita. Nah, ketika kita kesulitan membawa barang-barang di sana, itu portir. Jadi dia itu menolong. Nah, ketika Tuhan mengatakan aku menggendongmu, Tuhan mengangkat beban-beban kita yang mengganggu perjalanan kita untuk di kereta api itu ditanggung semuanya. Seperti portir. Saudara, kita lihat. Kita akan bahas satu-satu, saudara. Di dalam kehidupan Ibrani kuno ada yang disebut dengan simbol-simbol. Dalam kehidupan kita, dalam huruf-huruf Jawa pun ada simbol-simbol. Seperti kalau kita lihat angka 4 itu kursi, ya kan, itu dengan kursi. Terus ketika ada gambar Hono Coroko, ya Hono Coroko Donosowolo, itu pun ada simbol-simbol pengertian apa, ada filosofis yang terkandung di dalamnya, saudara. Karena budaya kuno, budaya yang tua itu selalu identik dengan simbol. Huruf-huruf Mandarin itu pun ada simbol-simbol yang terkandung simbol. Huruf Jepang ada simbolnya, arti daripada simbol. Nah, di dalam Ibrani, huruf Ibrani yang terdiri dari 22 konsonan, ternyata ada simbol-simbol yang terkandung di dalamnya. Tadi saya katakan bahwa kata menggendong itu adalah ditulis dari kata asli adalah sabar. Nah, sabar itu dari 3 konsonan, samet, bet, dan lamet, saudara. Nah, simbol untuk huruf pertama S, ya kan, samet, itu artinya apa? Bentuknya adalah seperti ini, saudara. Menggambarkan apa? Simbol huruf Ibrani kuno ini menggambarkan tentang rahim ibu, di mana bayi terlindungi, saudara. Ayo orang hamil, jangan perut itu kan. Nah, rahim adalah tempat yang aman bagi bayi untuk bertumbuh, saudara. Bayi kalau lahir prematur belum waktunya, pasti akan dimasukkan ke inkubator dulu dengan suhu yang cukup, kemudian sinar yang cukup, semua dan makanan yang harus perawatan yang lebih mahal di luar. Kalau di rahim dari pertama janin itu tumbuh berapa minggu itu kemudian tumbuh di rahim, biayanya nggak terlalu mahal, paling kasih makannya istrimu, ibu yang hamil itu pengen makan apa kayak ini. Maka ada istilah ngidam.
Idan itu ya kasih makan aja supaya apa? Pengen apa idan apa makan kasihkan. Paling makan nggak banyak-banyak, nanti sisa yang makan suaminya kok. Ketika istri idan, ya kan? Ketika saya lihat tubuh saya itu mekar, saya ingat kenapa kok badanku mekar? Ketika istriku hamil, saudara. Dia pengen makan apa? Yang namanya suami yang sayang, suami yang baik, ya kan? Ya, tak turuti, saudara. Cuma dicicip-cicip aja, saudara. Saya ya suka, jadi saya beli 2 porsi, 1 buat saya, 1 buat dia. Dia dimakannya nyanyi cicip-cicip, males, mulai mal. Saya pikir tak buang, emang belinya pakai uang. Kita biarkan ada rusak, ya tak makan, saudara, ya kan? Lama-lama aku nih si mekar, saudara. Mungkin ibu bapak ngalami demikian. Hanya dengan makan gizi yang cukup, maka bayi itu yang ada di dalam rahim akan bertumbuh berbarengan dengan apa? Kesehatan dari si ibu, saudara. Bertumbuh dan bayi terlindungi. Tetapi ketika ada masalah dalam bayi itu dan harus dikeluarkan belum waktunya, maka dia harus masuk berat badannya prematur, dia harus dirawat di luar, maka dengan inkubator, sewa inkubator itu berapa perharinya, obat-obatannya, perawatannya itu khusus semuanya, saudara. Berapa uang yang akan kita biaya keluarkan untuk merawat bayi? Belum tentu bayi itu tumbuh dengan aman dan sehat. Maka bayi yang baik tumbuh di mana? Yang aman adalah di rahim seorang ibu sampai pada waktunya tiba untuk dikeluarkan. Perlindungan Tuhan, kata menggendong dan kata samek dalam bentuk huruf seperti ini, itu Tuhan menggendong sejak di dalam kandungan bayi, kandungan rahim ibu. Saudara, pemeliharaan Tuhan untuk kita itu sejak kita ada dalam kandungan, Tuhan memelihara, merawat, menumbuhkan dan melindungi kita. Itulah dalam filosofi orang Ibrani, saudara. Sehingga menggendong dan kata samek, huruf S pendidikan, rahim tempat makanan bagi bayi. Padahal ibunya makan apa? Pecel, bayi nggak makan pecel, saudara. Ibunya makan rawon, bayinya nggak makan rawon, saudara. Ibunya makan kikil, bayinya nggak makan kikil, saudara. Tetapi dari ibu makan apa itu diolah jadi nutrisi untuk si bayi di dalam kandungan. Makanan apapun yang dibutuhkan oleh bayi dicukupi. Ternyata ibu dalam rahim itu bisa diubah dan itu menjadi gelap. Kamu membayangkan ketika kalau bayi itu diberikan kegelapan bagaimana? Ternyata bayi bisa tumbuh makan. Nah, tetapi ketika tali pusarnya itu melilit, nah itu makanan tidak akan sampai. Maka luar biasa bayi itu kalau kita lihat dari cara bayi itu tumbuh dari 0 sampai besar ya sampai lahir itu, saya melihat suatu kronologisnya penggambaran itu luar biasa. Cara Tuhan merendam kita itu luar biasa, membentuk kita. Setelah lahir itu lucu-lucu, setelah gede umur 60, masa tua, masa memutih, mulai apa? Mulai beda-beda, amin-amin semua, saudara. Dulu imut-imut, ya kan, imut-imut semua sampai akhirnya amin-amin semua itu kan. Sampai kita minta digendong-gendong lagi, ya kan. Dulu bayi digendong-gendong, setelah itu minta ini tadi guyon-guyon sama si Karolin, sama Cilis ngomong si Karolin itu, ini angkat anak, ini anak angkat. Oh, berat diangkat gitu kan. Gede kok diangkat ya berat gitu. Maka tidak suruh ngangkat anak itu ngangkat itu beratnya udah 50 kilo berat 50 soko sih nggak, mama aja nggak sanggup ngangkat gitu. Sahabat asamen artinya adalah ada filosofi yang terkandung dalam kenapa kata menggendong itu ditulis dengan kata huruf pertama konsonan samen, menggambarkan rahim. Yang kedua, huruf yang kedua, saudara,
Huruf kedua adalah bet, menggambarkan rumah. Maka saudara pernah dengar kata Bethlehem. Bethlehem, rumah roti. Bet itu adalah artinya rumah. Dalam Ibrani kuno itu ditulis dengan huruf demikian, gambar demikian. Ini artinya simbol daripada sebuah rumah, saudara. Nah, perlindungan Tuhan, kata menggendong itu ibaratnya digambarkan sebagai rumah, saudara. Tuhan melindungi, Tuhan merawat, Tuhan memelihara keluarga, rumah. Kalau Tuhan melindungi rumah ini, maka keluarganya akan diberkati Tuhan. Maka rumah itu harus menjadi tempat kita ini berkumpul. Kalau saudara ingin diberkati Tuhan, maka jadikanlah keluarga ini keluarga yang cinta Tuhan. Jangan jadikan keluarga rumah itu tempat untuk tengkar, saudara. Kalau mau tengkar, buatan apa? Tinju, saudara. Wis tinjuan. Kalau mau tengkar mulut, buatan ruang apa? Kedap suara. Kita harus lebih apa? Lebih canggih, saudara, lebih ini. Oh, aku senang tengkar, ribut mulut, buatan ruangan yang kedap suara, jadi gak ganggu tetangga, gitu kan. Wis mau teriak-teriak gak apa-apa, paling ya suaranya habis sendiri. Setelah habis semua dan serang semua habis, paling capek. Setelah capek, ayo kita minum apa? Teh bareng atau ngopi bareng. Selesai, beres lagi. Jadi tidak mengganggu anak-anak terganggu, tetangga terganggu. Jadi yang menikmati hanya dua orang itu. Bosen ya dibawa tidur, atau kalau masih mau tengkar mau ribut terus belum puas, tengkar sekeras-kerasnya nggak apa-apa. Paling ya yang berbeda dua orang yang siapa suruh kamu tengkar ribut. Rumah harus kita jadikan karena apa? Bet itu. Kalau kita ingin rumah kita ini menjadi rumah roti, Bethlehem, maka rumah itu harus menjadi rumah di mana Tuhan melindungi, jadi pelindung kita dalam rumah itu. Maka tahun ini tema kita apa namanya, visi misi kita, rumah Tuhan, rumah kita. Kita ingin jadikan rumah kita ini, rumah Tuhan ini, gereja kita ini sebagai rumah kita, saudara. Di mana kita bisa mengajak keluarga-keluarga kita bersama-sama ibadah. Satu keluarga beribadah jadi harmonis. Nanti pulang ibadah mau makan, mau jalan kemana, satu keluarga saling ini, saling mengasihi, saling memperhatikan, diikat dalam satu keluarga A, B, C, D, diikat dalam satu ibadah di gereja. Itu suatu keindahan luar biasa. Inilah kerinduan kita, anak-anak berkumpul di gereja menjadi tempat dia ini bisa apa? Mengembangkan ekspresinya, talentanya, potensinya, kemudian bisa melayani dengan kreativitas tanpa ada rasa takut. Setiap orang tuh punya kreasi, ayo kreatif untuk melayani Tuhan. Dan rumah ini, gereja kita yang saya harapkan adalah menjadi tempat di mana anak-anak tuh punya potensi yang banyak, itu yang besar, bisa bertumbuh dan berkembang di tempat ini. Mereka merasa terlindungi dan merasa apa di sini menjadi tempat mereka bisa bercurhat, tidak menjadi ada masalah di sekolah, masalah bisa diceritakan di tempat ini, sehingga apa, setelah pulang dari gereja menjadi tempat dia bisa apa, menemukan kehidupan yang baru, melepaskan beban-bebannya, karena apa, beban itu sudah diserahkan kepada Tuhan yang menggendong. Itulah harapan saya supaya kita menjadi tempat yang indah gereja ini. Mungkin tidak berharap saya adalah sebagai gembala, manusia juga. Kita bisa melihat saudara-saudara yang lain bisa menjadi tempat untuk curhat, tempat untuk curhat masalahnya, curhat untuk memikirkan apa yang harus kita lakukan bersama, mungkin masukan-masukan. Karena orang itu dilengkapi dengan talenta masing-masing dan itu bisa digunakan untuk kita menemukan satu solusi-solusi. Orang punya pengalaman di bidang A bisa untuk menyelesaikan, untuk menjadi suatu jawaban untuk orang yang baru memulai. Sehingga kita bisa saling untuk mengisi, saling menasehati, saling mengoreksi, saling untuk berbagi. Kita bisa satu, saudara. Itulah harapan kita, sehingga gereja kita menjadi gereja yang kuat, gereja yang kokoh,
persaudaraan, kekeluargaannya. Kalau gereja, keluarga itu diberkati Tuhan, maka akan menjadi rumah roti Bethlehem. Dan kata menggendong, menggunakan kata bet. Tuhan menggendong bukan hanya dia waktu dilatih melindungi, tetapi juga rumah itu ada di dalam perlindungan Tuhan. Rumah adalah tempat perlindungan yang aman bagi keluarga. Anak-anak bisa belajar. Karena anak nakal di luar pasti dimulai dari rumah. Kalau rumah tidak menjadi tempat yang aman dan nyaman, dan mereka merasakan pembelajaran di rumah, mendapatkan sesuatu, maka tidak ada apa-apa. Beberapa, mungkin seminggu yang lalu, saya berbincang dengan seseorang. Dia cerita, dia dengan mamanya, kemudian dia punya sepupu. Sepupunya ini mau pergi, mamanya umur 84 tahun, dia tinggal mama. Kemudian sepupunya mau pergi, dia bilang ke mamanya, sedikit dibujuk ya saudara, mau ke Jakarta. Kalau ke Jakarta mamanya nggak mau, padahal dia liburan ke Bali saudara. Dia liburan ke Bali tapi membujuk mamanya, aku mau ke Jakarta supaya mamanya nggak ikut. Ternyata baru tahu, kok kamu di rumah dewean ya, baru mamanya ngomel-ngomel. Siapa yang mau nemenin? Anaknya 5 saudara, anaknya 5. Lempar-lemparan. Nah ini yang cerita ini ponakannya ditelepon. Kamu tidur di rumahku sama mamamu, moncoin mamaku. Dia bilang, enak nih, aku mamaku setuwe, masa aku suruh ke situ, dia suruh moncoin. Ya kan, saudara-saudara yang lain lah nemenin, masa aku suruh nemenin. Mamaku ya udah tua, umurnya 80 tahun, ya nggak mau. Ya itulah. Ketika saya ngobrol, saya cerita ke beliau ini saya bilang itu, ya itulah mungkin, ya itulah mama ya orang tua kadang-kadang orang tua didik anak 5 dengan waktu setia merawat sampai besar, tidak pernah mengeluh, nggak bingung. Anak 5 mau pilih satu mama kok repotnya, lebar nggak mau ngurusi angin, ya kan? 2 orang tua didik anak dari kecil, dilatih, kandung, dibesarin gitu, nggak ada ngeluh sampai anaknya punya rumah tangga, mandiri semua, hidupnya cukup. Tetapi ketika mamanya tua, anak 5 ngerambut 1 orang tua aja susah ya, banyak. Lalu dia cerita, ya itulah kabur tua. Maksudnya dulu dia cerita, mamanya itu dengan emaknya itu nggak mau ngurusin. Ternyata anak itu belajar di mana? Apa yang dilihat? Saudara, anak itu lihat dari masa kanak-kanak belajar, cara pembelajaran visual, apa yang dilihat di rumah. Maka kalau kita sebagai orang tua memperlakukan, kalau kita punya orang tua dengan tidak ini, kita tanpa sadar mendidik anak-anak. Lihat bahwa mama sama papamu, orang tua dan kamu, aku nggak ngurusin. Nanti dilihat anak, jangan salahkan jika ketika kita tua, anak-anak gak memperhatikan kita. Karena kita sudah menanamkan, mengajarkan anak-anak yang gak baik. Seperti ini, dan ini terekam oleh anak-anak saudara. Maka kita harus mulai dari hal itu. Rumah menjadi tempat pembelajaran. Rumah harus menjadi tempat perlindungan. Rumah harus menjadi tempat yang aman, nyaman untuk kita semua. Maka kata menggendong menggunakan huruf kedua adalah dengan bed, supaya Tuhan melindungi bukan hanya dalam kandungan rahim ibu, tetapi juga di rumah ada perlindungan Tuhan. Huruf yang ketiga, lamet saudara. Bukan lamek, bukan ya, bukan lamek ya. Lamet ya gitu. Jadi lamet pakai D. Hurufnya L, tapi seperti apa? Kayak tongkat saudara. Kayak tongkat saudara. Menggambarkan tongkat gembala. Kalau lamet itu adalah tongkat gembala. Jadi lamet itu menggendong sampai putih rambutmu. Rahim L itu apa? Sebagai tongkat memutih. Jadi maka tadi katakan orang rambut putih sampai memutih rambut atau menggendong itu sekitar 70 tahun. Itu jangan malu kalau pakai tongkat. Karena sudah secara simbolik huruf Ibrani itu Alkitab itu sudah dengan kata apa? Lamet L itu, jadi akan mengalami penurunan. Harus jangan malu, jangan minder, jangan sungkan. Gak apa-apa, sudah, gak usah bingung. Mau cewek-cewek ini biar lain, gak usah bingung udah.
kita sudah pasarannya sudah laku kok gitu kan. Jangan bingung orang, waduh nanti kalau dilihat cewek-cewek gimana aku pakai tongkat piano. Yang cewek-cewek ibu-ibu mama, gak usah bingung dilihat sinyo-sinyo piano. Pangsanya sudah berbeda saudara. Setiap waktu, setiap masa ada orangnya, dan setiap orang ada masanya saudara. Kita harus berpikir ke situ. Itu menggambarkan tongkat gembala. Gembala memegang tongkat untuk melindungi domba-dombanya dari binatang buas. Jadi Tuhan kata menggendong itu artinya itu apa? Melindungi. Dari apa? Seperti tongkat gembala, gembala itu pegang tongkat untuk melindungi dari binatang buas, mukul segala macam binatang-binatang buas. Tongkat gembala artinya juga apa? Tongkat gembala akan domba-dombanya menuntun domba-dombanya ke jalan yang benar. Tongkat itu untuk menuntun, saudara. Orang yang buta pakai tongkat itu bisa untuk apa? Mengarahkan kita jalan yang mana pakai tongkat itu. Nah, tongkat gembala itu bisa digunakan untuk menuntun domba-domba ke apa? Ke tempat yang jalan yang benar, saudara. Tongkat juga penolong bagi musafir, orang tua, para pemimpin di dalam mengambil keputusan, saudara. Tongkat juga digunakan oleh para tanda suatu apa? Otoritas, tongkat. Jadi seorang yang punya otoritas itu berbicara dengan tongkat. Tongkat Musa, tongkat Harun punya tongkat. Ketika Musa membelah lautan dengan tongkatnya, Tuhan memberikan suatu otoritas di situ. Tuhan melindungi, menggendong itu berarti artinya apa? Dari sejak dalam kandungan, rumah sampai saudara mendapatkan satu jabatan kepemimpinan, sampai menjadi jabatan dalam pekerjaan, karir semuanya, sampai memutih untuk kesehatan saudara menurun, itu Tuhan memperhatikan dan melindungi semua. Itulah kata menggendong. Jadi kalau kita bingung kata menggendong, Tuhan itu menyertai kita dari pertama, dari kita dalam kandungan sampai kepada masa tua kita, sampai memutih rambut. Tuhan tetap Dia yang selalu menyertai kita. Jadi kita gak usah takut, saudara. Karena Tuhan sudah memperhatikan. Alkitab melalui Nabi Yesaya juga sudah menuliskan penyertaan Tuhan itu sungguh nyata. Dan kita lihat Mazmur Daud, saudara. Mazmur Daud pasal 23 ayat 1 sampai 6 itu ayat yang tidak asing kita dengar, kita baca ya kan. Tuhan adalah gembalaku. Dan ini juga dinyanyikan sesuai suatu pujian. Mazmur Daud, saya akan bacakan kepada saudara. Mazmur Daud, Tuhan, ayo kita baca bersama-sama ya. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwa. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena nama-Nya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, biarlaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidup, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang. Daud pun pernah mengalami hal yang sama, saudara. Dia ketakutan dalam hidupnya. Tapi ketika dia ingat tentang Tuhannya, dan dia mengatakan Tuhan adalah gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku. Bagaimana dia merasa terlindungi, bagaimana dia merasakan dihiburkan, dia merasakan keamanan, dia merasakan satu kekuatan, dia merasakan mendapatkan satu ketenangan, dia mendapatkan hikmat Tuhan, kebajikan
dalam memimpin dia, dalam mengambil keputusan sebagai raja dan segala macam semuanya, sehingga mengakui Tuhan adalah gembalaku yang baik. Saudara, tentu kita perlu belajar dari tokoh ini, Daud. Dari pengalamannya Daud, dia mendapatkan dan menulis mazmur. Tuhan adalah gembala yang baik. Tuhan adalah gembala, takkan kekurangan aku. Saudara, kita perlu belajar dari tokoh-tokoh yang berhasil. Kita perlu belajar dari tokoh-tokoh yang masa lalu. Dan kita tidak boleh menutup mata untuk belajar dari orang-orang yang lebih dulu daripada kita, karena mereka punya pengalaman. Selalu saya katakan, saya belum pernah tua, tapi yang tua sudah pernah muda. Jadi usia saya sekian, saya belum pernah mengalami usia 60 tahun. Tapi orang yang usia 60 tahun pernah mengalami usia seperti saya. Dan ketika menjalani yang belum saya jalani, saya bisa belajar dari beliau. Usia sekian ini yang belum saya jalani, apa yang akan terjadi? Dan tokoh-tokoh inilah yang memberikan pembelajaran untuk kita, pengalamannya. Di sini banyak usia di atas saya. Saya belajar dari ibu bapak semuanya. Karunia banyak. Dan itu perlu belajar. Maka anak-anak, seusia anak-anak, jangan bosan ataupun males untuk mendengar didikan orang tua. Karena orang tua itu pernah mengalami usia yang sama dengan anak-anak. Dengarkan nasihatnya, itulah pengalaman bahwa memang waktunya, zamannya sudah berubah. Tetapi dalam kondisinya, situasi kondisi pada masa itu, dia bisa bertahan karena melakukan demikian dengan Tuhan ini. Dan itu akan menjadi suatu prinsip dasar untuk kita lakukan. Dan orang tua, jangan malu untuk ataupun kita ini malas untuk belajar, karena tantangan dan perubahan dunia ini terjadi. Metode berubah, generasi berubah, maka kita perlu menggunakan metode yang baru. Jangan buta. Walaupun kita nggak menguasai, tapi minimal kita mengerti, supaya kita tidak tersesat ketika kita mendidik. Kita buka hati kita, pikiran kita, sama-sama belajar, saudara. Daud di dalam pengalaman hidupnya, bergumul dalam kesukarannya, menjalani hidupnya, semuanya kesimpulannya adalah dia katakan Tuhan adalah gembala. Ketika dia di dalam kondisi tertekan, terjepit, Tuhan melindungi. Ketika dia mengalami suatu tekanan sampai dia putus asa, Tuhan memberikan penghiburan untuk dia. Ketika dia mengalami masalah demi masalah, Tuhan, kebajikan Tuhan dia menyertai sehingga dia menemukan jalan-jalannya. Saudara, ibu bapak semuanya, ayo jadikanlah Tuhan sebagai gembala, seperti Tuhan telah berjanji melalui nabinya Yesaya. Bagaimana dia menawar bahwa Tuhan akan menggendong sampai putih rambutmu. Dan kita jadikan Yesus bagaimana? 2025 itu panjang, tapi kita perlu untuk apa? Punya satu pegangan dalam hidup kita. Di dalam Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 17 tentang percakapan Tuhan Yesus dengan Petrus. Ada 3 kata, kalau saya tidak membacakan, ada 3 kata, gembalakanlah domba-domba. Kalau kita lihat tentang bagaimana Yesus berkata kepada perbincangan antara Tuhan Yesus dengan Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Nah Tuhan, aku mengasihimu. Yesus katakan, gembalakanlah domba-domba. Ayat 15, ayat 16 juga katakan demikian. Petrus bilang, benar Tuhan, gembalakanlah domba-domba. Yang ketiga, Tuhan Yesus berkata lagi, benar Tuhan, gembalakanlah domba-domba. Ada 3 kali Tuhan kata, gembalakanlah domba-domba. Yang Tuhan inginkan, karena Tuhan maunya Anda untuk membantu kata gembala itu, saudara. Dalam terjemahan baru, ayat 15 katakan, gembalakanlah domba-domba. Di dalam terjemahan King James Version itu feed my lambs, anak dipelihara, anak-anak domba usianya. Feed my lamb, jadi anak-anak domba-domba ukuran anak-anak. Kadang nakal, mudah
tersesat, ya harus sabar diarahkan, ya kan? Karena apa? Anak-anak kadang nggak tahu mana yang baik dan mana yang bisa membedakan. Cara berpikirnya belum luas, perspektifnya belum luas, maka orang tua harus sabar untuk mendidik. Nah, Tuhan itu tahu kondisi kita. Mungkin pernah nggak kita saudara itu pernah berpikir, dulu waktu aku menjadi pertama kali percaya Tuhan, kok doaku kok sepertinya kok didengar terus. Rasa-rasanya baru doa langsung dijawab. Seperti rasa ada cinta yang muncul pada Tuhan, karena apa? Segala sesuatu kita berdoa, Tuhan itu selalu dekat dengan aku. Betul? Tapi lama-lama perjalanan waktu kok semakin susah. Kok semakin aku mengiring Tuhan, semakin aku percaya, semakin aku melayani, kok masalah sini berganti bertubi-tubi datang. Pernah nggak kita berpikir demikian? Saya sempat, saudara. Pertama kali saya percaya Tuhan, rasanya kok Tuhan itu dekat sekali, rasanya aku dihiburkan. Butuh apa Tuhan kasih, butuh apa langsung Tuhan jawab. Tapi lama-lama aku mulai masalahnya kok semakin berat. Karena Tuhan tahu ukuran anak-anak belum bisa apa-apa. Maka gembala yang baik, Bapa Tuhan Yesus Kristus, Dia akan menyertai terus, saudara. Anak-anak, orang tua selalu apa? Orang tua mau perhatikan, oke, anakku sepatuku jebol ini, terus lagi pandem, nggak usah ngomong, pulang gereja yang kelas baik di sepatu, nah, langsung. Orang tua akan memperhatikan hal ini. Tuhan juga demikian, saudara. Melihat anak-anaknya, kita semua rohaninya belum tumbuh, masih proses pertumbuhan, masih anak. Tuhan itu yang lebih aktif, saudara. Tapi ketika usia kerohanian kita sudah semakin tua, ukurannya dewasa, Tuhan memberikan kebebasan dia untuk berkarya. Tuhan hanya menyertai dan memantau. Kamu bisa kok mengatasinya, kamu bisa kok, gitu kan. Hanya kekerasan hati kita lah yang membuat kita tuh seperti jauh, Tuhan itu tidak ada. Kalau Tuhan ada, Tuhan bersama kita. Kepedulian, kesetiaan Tuhan itu selalu nyata. Cuma kita nggak merasakan, karena apa? Logika kita, hati kita yang keras itu yang membuat itu sepertinya Tuhan itu tidak bersama kita. Tapi kalau kita duduk diam di kaki Tuhan, kita lebih gampang menemukan kenapa aku begini, kenapa begitu, kenapa. Tuhan akan ingatkan feedback kita tentang persoalan kita itu terus-menerus, dan itu kita bukan jawaban. Karena Tuhan tahu level kita itu bukan lagi anak-anak, tapi level kita sudah dewasa. Itu bukan lagi feed my lambs, tapi feed my sheep. Pemeliharaan. Wis tahu jalan pulang nih. Anak-anak domba belum tahu jalan pulang, maka dituntut untuk pulang. Tapi kalau sudah jadi domba, hanya dibawa ke ini gembala, hanya pakai seruling, duduk-duduk nyantai, hanya mengawasi saja. Nanti waktunya pulang sendiri. Tahu kerja. Itulah feed my lambs dengan feed my sheep. Sheep itu adalah mengembalakan, hanya gembala lebih fokus ke anak-anak, bayi-bayi apa, domba-domba kecil, karena dia takut tersesat. Kalau tersesat nanti dia dimakan binatang buas, dilindungi. Nah, kalau yang sudah dewasa, dia bisa menghindari atau mencari tempat-tempat yang begini, saudara. Gembala tidak terlalu fokus ke situ, tapi kalau hilang baru dicari. Kalau anak-anak domba diperhatikan luar biasa. Feed my sheep juga, gembala anak domba-domba dengan feed my sheep. King James Version menggunakan terjemahan ini. Saudara, inilah penggambaran tentang begitu setianya Tuhan. Kasih setia Tuhan itu dalam hidup kita tidak akan pernah berubah selama-lamanya. Allah menggendong artinya apa, saudara? Tuhan melindungi sejak lahir dalam rahim ibu, dalam rumah tangga, keluarga, bahkan sampai tua, sampai memutir rambut. Tuhan tetap melindungi saudara. Tuhan memberikan jaminan bahwa Ia tetap setia memelihara umatnya. Bahkan ketika seseorang tidak lagi mampu melakukan apapun, Tuhan berjanji untuk terus menopang dan menggendong mereka. Orang yang kita cintai boleh pergi, tapi Tuhan tetap menggendong kita, menolong kita.
Ketika kita punya anak-anak lucu-lucu, tapi ketika anak-anak sudah berumah tangga, dia akan keluar meninggalkan kita. Kita kembali kepada setelan papi sendiri. Anak yang kita didik, kita pelihara sampai dia dewasa, temukan jodohnya, dia akan keluar meninggalkan kita sendiri lagi. Kita punya dengan istri atau dengan suami, hanya tinggal itu, akan pergi juga. Tetapi kesetiaan dan kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, karena Allah menggendong kita. Oleh karena itu saudara, peganglah Tuhan, gandul Gusti terus saudara, supaya kita bisa merasakan perlindungan, penyertaan Tuhan. Tangan Tuhan selalu menopang. Bagaimana kita masuk tahun 2025 saudara? Pesan Tuhan 2025. Kasih dan kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah sepanjang hidup kita. 2024 kita telah lalu. Bagaimana ketika pandemi terjadi 2022, orang pada bingung. Semua terjadi hal-hal yang di luar dugaan. Buktinya gereja bisa mengatasi. Kita sebagai orang-orang yang percaya Tuhan bisa mengatasi sampai hari ini. 2024 kita jalani dan mau masuk dan kita bingung. Buktinya penyertaan Tuhan juga kita alami sampai 2024. Kita bisa mengatasinya. 2025 kita sudah mendengar ada beban-beban masalah yang mulai muncul. Ingatlah, kasih setia Tuhan tidak pernah lekang, berubah untuk selama-lamanya. 2025 pasti kita bisa mengatasinya. Walaupun sudah muncul, ini waduh menghadapi ini, biarkan dijalani saja. Gak usah bingung, jangan jadikan masalah itu besar ketimbang kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan harus lebih besar, fokus. Tadi kan ujian fokus, ya kan? Ujian lagi kita fokus pada Tuhan, fokus kepada Tuhan. Orang yang kita cintai pergi, fokus pada Tuhan. Memang itu akan pergi kita buat. Karena perjalanan hidup kita itu seperti kereta api saudara. Kita naik dari Pasar Turi mau ke Jakarta, kita duduk di stasiun Lamongan, akan naik orang di sebelah kita ngobrol-ngobrol, baru kita akrab ngobrol. Di stasiun Bojonegoro dia turun saudara. Ganti penumpang baru di sebelah kita. Wah, pertama jaga jaim kita, jaga diri kita. Setelah itu udah asik ngobrol, enak, lama. Sampai stasiun Semarang turun saudara. Kemudian naik lagi orang penumpang baru di sebelah kita lagi. Ngobrol lagi sampai senang. Sampai stasiun Cirebon turun saudara. Naik lagi orang sampai akhir ke Jakarta. Sampai di Jakarta nggak ada penumpang lagi, sendiri. Itulah perjalanan hidup kita. Apakah kita akan ngomong terus gak usah naik penumpang? Enggak, karena apa? Tuhan izinkan penumpang. Karena apa? Penumpang ini naiknya di stasiun ini, turun di stasiun itu, sudah punya tujuannya masing-masing. Manusia itu punya tujuan. Tuhan izinkan dia datang dan Tuhan izinkan dia pergi. Dan ini tidak bisa kita lawan, itu kehendak Tuhan. Penumpang, karena apa? Yang kita naik kereta, setelah diubahkan ilustrasi naik kereta, yang dia pesan tiket ya lewat stasiun, turun ya jadi punya tujuan sendiri. Kita kan hanya teman yang bisa menjadi teman kita di perjalanan hidup kita. Tapi dia datangnya di mana, kalau turunnya dari mana kita nggak tahu. Maka jangan fokus ke penumpang. Dia adalah teman yang memberi hiburan kita pada saat ini. Tapi tujuan hidup kita, pemberhentian kita berbeda. Kendaraannya sama, kereta. Nah saudara, inilah. Tetapi kasih setia Tuhan tidak pernah berubah sepanjang hidup kita. Yang kedua saudara, dalam setiap musim hidup, Tuhan selalu hadir untuk menjaga, membimbing dan memberikan pertolongan yang kita perlukan. Musim hidup kita, perjalanan hidup kita, Tuhan selalu hadir untuk menjaga.
berdaulat hidup kita. Kita hidup dalam prerogatif Tuhan, dalam kedaulatan Tuhan. Seringkali kita ini karena kita menggunakan cara berpikir tidak keluar dari rencana Tuhan. Kita lihat Ayub ada di dalam perlindungan. Iblis boleh mencoba, tapi Tuhan katakan tidak boleh ambil ini. Kenapa dia keluar? Kenapa dia tetap? Karena dia Ayub itu adalah orang yang benar di hadapan Tuhan. Dia tetap menjaga, dan iblis boleh mengambil semuanya, tapi Tuhan tetap menjaga dan ingin membuktikan menjadi kesaksian semua orang. Saudara-saudara adalah anak Tuhan, digunakan Tuhan untuk apa? Menjadi kesaksian untuk semua orang. Dari setiap persoalan-persoalan, ujian demi ujian, itu tidak akan melebihi kemampuan saudara. Karena apa? Tuhan turut bekerja dalam segala peristiwa yang kita alami. Walaupun kondisi fisik kita menurun, tapi Tuhan masih memakai kita. Jabatan kita secara hierarki boleh hilang, tapi fungsional kita di dalam kita melayani Tuhan tidak pernah hilang. Karena Tuhan membutuhkan kita sampai seumur hidup kita. Di dalam pekerjaan ada masa pensiun, tetapi di dalam pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan, tidak ada kata pensiun. Maka ibu bapak saudara, ayo memulai hidup kita 2025 dan kita lakukanlah pekerjaan Tuhan untuk kita menjadi hidup bersaksi lewat apa yang dipercayakan Tuhan dalam hidup saudara. Kalau saudara masih diberi kepercayaan untuk bekerja sebagai karyawan, jadi karyawan yang tetap untuk menjadi berkat. Kalau saudara masih diberi kesempatan untuk berdagang, berdaganglah untuk menjadi berkat orang, itu menjadi kesaksian Tuhan. Kalau saudara masih diberi kesempatan untuk melakukan studi, jadilah student yang baik, yang mau menjadi berkat, itu apa? Dia menjadi kesaksian di studi sekolahnya itu. Jadi kita bisa menjadi berkat dimanapun berada. Seandainya Tuhan izinkan kita mengalami sakit penyakit, hadapilah sakit penyakit itu dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Karena itu tidak bisa kita lawan. Jangan kita berpikir bahwa sakit itu karena kita dosa. Kita kasih contoh. Paulus kurang apa saudara dalam pelayanannya? Berapa jiwa dia menangkap? Berapa kedekatan dia antara hubungan kita dengan Tuhan? Luar biasa. Dia adalah seorang rasul, pilihan Tuhan. Pelayanannya luar biasa. Tapi Paulus katakan ada duri dalam dagingku. Dia bisa menyembuhkan orang yang sakit. Dia bisa membangkit orang mati. Dia bisa melakukan mujizat demi mujizat. Kuasa Tuhan dinyatakan. Dia bisa mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Tapi ketika dia mengatakan ada duri dalam dagingku, dia tidak bisa apa-apa. Karena ketika ada duri dalam daging, Paulus mengatakan, mungkin itu yang menjadi pertanda sebagai apa? Alarm untuk dia tetap merendahkan hati di hadapan Tuhan. Tidak ada manusia yang sempurna, pasti akan mengalami kelemahan itu. Dan itu ketika kita mungkin demam, itu bukan berarti sakit, tetapi kita sudah ada alarm karena ada masalah. Jadi saudara, jangan kita selalu membuat segala sesuatu itu dengan dosa. Dosa sudah ditebus lewat korban Yesus di kayu salib. Jadi jangan segala sesuatu, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan Tuhan Yesus ada dalam hatimu, maka itu segala satu peristiwa yang terjadi dalam diri kita itu seizin Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi. Perbuatan baik itu adalah dampak daripada keselamatan. Kerjakanlah keselamatan. Orang yang diselamatkan hidup di dalam Tuhan, maka buahnya nyata, buahnya itu. Karena yang ditanam itu Roh Kudus dalam hati kita, maka akan muncul buah-buahnya, saudara. Di dalam kondisi apapun, musim hidup kita tetap berbuah. Seperti apa kalau kita lihat di dalam Mazmur pasal 1, ya kan, orang hidupnya benar di hadapan Tuhan, suka merenung Torahnya, maka seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, berbuah terus. Bagaimana hidup saudara? 25 pesan Tuhan, kasih dan kesedaran Tuhan tidak pernah berubah sepanjang hidup kita. Berkat dan kiranya yang berubah.
Karena kita sudah terikat perjanjian Allah Abraham, covenant yang tidak pernah berubah. Dalam setiap musim hidup, Tuhan selalu hadir untuk menjaga, membimbing, dan memberikan pertolongan yang kita perlukan. Jadi saudara, ayo berpegang pada hal ini. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Jalani 2025 dengan optimis. Masa depan sungguh ada. Mindset kita yang harus kita setting, optimis, berani mengambil keputusan bersama dengan Tuhan, lakukan perkara yang besar. Bersama dengan Tuhan 2025, aku deklarasikan, aku akan lebih baik lagi, lebih baik dan lebih baik lagi. Itu harus saudara. Beri kemudahan untuk Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Saya undang semua untuk maju ke depan. Saya undang tim pujian dan musik.